Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Alhamdulillah hari ini bisa live Instagram lagi. Dan kali ini saya pengen mengangkat sebuah tema yaitu tentang homeschooling. Kali ini saya nggak sendirian, saya akan mengundang salah satu teman saya yang sudah cukup lama juga menjalankan homeschooling ini. Eh, ada Ibu Mediana, sebentar saya panggil ya. Sudah terhubung dengan Bu Mai. Halo, Ada. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar Mbak Rahmi? Alhamdulillah Sehat? sehat. Bu Mai sehat ya? Ya sehat. Di masa-masa sekarang ini banyak orang yang cari informasi mengenai homeschooling. Karena Mm-mm, mm-mm, pada saat kita sekolahnya di rumah, itu seperti orang-orang menganggap ini kita kayak homeschooling aja nih gitu mm-mm, loh. mm-mm. Jadi Iya, iya. pertama-pertama pengen tahu dulu nih, sebenarnya definisi dari homeschooling itu apa sih? Karena banyak yang menganggap homeschooling itu adalah memindahkan sekolah ke rumah. Jadi kalau misalnya biasanya kita sekolah di sekolahan, ada guru di sekolahan, Mm-mm. itu homeschooling berarti kita di rumah manggil guru dan pelajarannya kayak pelajaran sekolah. Itu benar nggak sih Bu Mei? Tidak sepenuhnya seperti itu. Pada saat Mm-mm. saya pertama kali menjalani dan memulai homeschooling itu, ya prosesnya hampir sama kayak kondisi sekarang ini. Kondisi sekarang Hmm. mendadak gitu, mendadak homeschooling gitu. Jadi prosesnya Jadi nggak ada saya persiapan sama apa-apa sekali, gitu ya Bu? iya, saya sama sekali nggak tahu Mm-mm. homeschooling itu seperti apa, kemudian nanti proses belajarnya gimana, dan sama sekali dengar homeschooling itu cuman dari berita media gitu yang biasanya homeschooling itu kan artis-artis Artis. kayak gitu. Tiba-tiba ada sebuah masalah atau yang tertumpuk gitu di putri saya Olivia. Mm-mm. Sebenarnya sih sudah ada gejala-gejala, gejala-gejala bahwa dia sudah mulai tidak nyaman di sekolah sejak kelas 4 sebetulnya, tapi saya tidak Hmm. itu, nggak paham gitu ya. Mm-mm. Dan pada akhirnya di kelas 6 itu puncaknya dia gejalanya sih anak yang sudah mulai tidak nyaman itu nggak mau berangkat sekolah ya, nggak mau berangkat Mm-mm. sekolah, pas bulan itu sudah mau ujian lagi, nggak mau ujian gitu kan, jadi kaget ya, Waduh. jadi mendadak gitu, mendadak terus mencari alternatif lain gitu. Nah, mendadaknya yang pada saat saya rasakan itu saya sendirian mendadaknya. Kalau yang sekarang mendadaknya barengan ya, seluruh Mm-mm, di betul, belah banyak temennya. semua. Kita yang lebih galau sendirian ini ya, sudah di kota Semarang ini tidak ada teman yang Mm-mm. yang homeschooling, atau saya belum menemukan pada saat itu ya. Saya langsung mulai browsing nih, mulai browsing homeschooling itu apa, ketemu tokoh-tokoh homeschooling kita seperti Kak Seto, Ayah Edi, dan beberapa banyak lagi. Saya pelajari, saya juga beli buku, saya pelajari, saya harus gimana ini menangani anak saya yang mogok sekolah ini gitu ya, nggak mau sekolah Mm-mm. dan sudah menjelang ujian gitu. Akhirnya saya bantu anak saya untuk survive aja, survive sampai dia ujian. Untuk kondisi yang saat ini itu memang betul bahwa school from home dengan homeschooling memang berbeda karena school from home itu sekolah di rumah yang sebenarnya tanggung jawab akademisnya dari sekolahan, kemudian kurikulum dari sekolah sudah disediakan, hanya orang tua di rumah mendampingi peran guru yang biasanya dilakukan oleh guru di sekolah jam sekian sampai jam sekian itu digantikan oleh orang tua. Dan itu pun Mm-mm. orang tua juga ternyata juga kewalahan ya. Jadi saya banyak Ya, banyak yang curhat kayak gitu. Ha. ternyata mengurus anak yang mungkin hanya 3 atau 5 itu susahnya minta ampun ya. Sementara Mm-mm, guru di betul. sekolah Apalagi sekelas ya. satu ngurus berapa puluh anak gitu Heeh, betul, dengan betul. karakter dan keunikan yang berbeda-beda. Jadi memang memang sangat berbeda karena kalau homeschooling itu kita apa ya? Kita harus membuat kurikulum sendiri, jadwal sendiri, Hmm. dan kita bikin core value sendiri gitu untuk Hmm. eh, tujuan yang kita inginkan, visi kita, visi Hmm. keluarga kita sendiri. Tetapi walaupun seperti itu, bebas lah, bebas kita mau belajar apa aja bebas. Tapi walaupun seperti itu, supaya kita bisa, anak kan harus punya hak ya. Anak itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan legalitas yang benar, legalitas yang sah Hmm. gitu. Jadi
dari pemerintah ya. Jadi kalau anak homeschooling itu ingin mendapatkan ijazah, ya mestinya harus mendaftar di PKBM. Jadi setiap kota, di setiap kecamatan ada PKBM atau SKB. PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Kalau SKB Sanggar Kegiatan Belajar. Jadi anak homeschooling juga bisa mendapatkan ijazah seperti sekolah formal gitu ya, Bu ya? Iya betul. Dan harus ya kalau memang anaknya mau kuliah, misalnya mau kuliah di dalam negeri, mau kuliah di dalam negeri itu wajib punya ijazah kesetaraan. Kalau yang SD paket A, SMP paket B, kemudian yang paket C itu untuk SMA. Jadi untuk mendaftar kuliah SBMPTN itu syaratnya kan harus punya ijazah paket C itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya ingin memiliki legalitas, ingin kuliah di Indonesia, harus memiliki itu. Kalau misalnya mau ke luar negeri, bisa mengikuti ujian Cambridge atau SAT. Terus kalau pendaftarannya itu sendiri, Bu, itu apakah untuk mendapatkan ijazah, nanti kalau kita udah mau ujian aja baru daftar, atau daftar dari awal? Jadi untuk aturan yang saat ini yang terbaru, kebetulan saya beberapa kali mengikuti workshop dan berdiskusi bersama Bapak Bapak Fauzi Eko Prayono yang dia sebagai pamong belajar di PAUD Dikmas Jogja. Jadi untuk aturan yang sudah disosialisasi sebenarnya sudah tiga atau 4 tahun terakhir ini bahwa anak-anak siswa belajar homeschooling itu harus mulai mendaftarkan di PKBM sejak dia usia sekolah. Misalnya dia saat usia sekolah SD itu 7 tahun sekarang ya, 6,5 atau 7 tahun gitu. Itu tersinkron, jadi kita harus mendaftar pada awal pembelajaran, pada awal dia masuk sekolah usia sekolah kelas 1. Ada pilihan untuk belajar secara mandiri atau reguler. Kalau reguler itu kita memang harus hadir di PKBM. Kalau mandiri itu kita belajar sendiri, kemudian nanti diberikan modul-modul, diberikan bahan ajar, dan pada saat evaluasi semesteran, kita semesteran, bisa secara online, bisa secara offline, seperti itu. Ini memudahkan kita, jadi kita bisa belajar bebas sesuai dengan jadwal yang kita buat sendiri. Seperti itu. Modul-modul itu apakah sama dengan sekolah formal biasa? Jadi kurikulumnya sama? Pelajarannya kayak ada fisika, biologi? Iya, betul. Kurikulumnya sama. Hampir sama. Cuman nanti kalau misalnya olahraga, kita kan bisa olahraga sendiri. Sesuai kebutuhan kita, misalnya kita nggak melulu pelajarannya yang akademis ya, nggak melulu. Jadi kita bisa mengembangkan keterampilan lain gitu. Seperti misalnya putri saya bisa belajar bahasa asing, kemudian pada saat SMA pernah menjadi atlet panahan di Kota Semarang. Padahal pada saat itu kalau kita jadi atlet kan itu seharian full itu sehari itu harus latihan 2 sampai 4 jam gitu. Jadi kalau kita sekolah formal kita nggak bisa gitu sulit melakukan ya? Itu sulit ya karena waktu belajar di sekolah formal itu dari jam 7 atau setengah 8 gitu ya sampai jam 3 sore. Nanti setelah jam 3 sore ada ekskul biasanya. Nanti pulang anak sudah jadi capek banget gitu ya, Bu. Waktu Alivia mulai homeschooling itu kan SMP dan SMA ya, jenjangnya SMP dan SMA. Iya. Itu berat nggak sih pelajaran SMP itu kan udah mulai susah ya, Bu? Kalau kita disuruh mendampingi ngajarin itu gimana? Kebetulan kalau untuk yang memang yang sulit itu biasanya yang di matematika sama sains ya. Kebetulan latar belakang saya dari teknik kimia Undip. Jadi alhamdulillah saya masih bisa bantu sih kalau yang di SMP ya. Kalau yang di SMA saya juga kewalahan. Kebetulan saya sendiri di dalam keluarga sama sekali tidak pernah memanggil guru ke rumah atau Alivia keluar untuk les, tidak pernah. Tapi beberapa keluarga homeschooler lain boleh memanggil guru, boleh mendelegasikan pendidikan anaknya keluar, misalnya mau les bahasa Inggris Tapi ada nggak jujukan belajar lainnya selain memanggil guru? Mungkin ada akun YouTube atau ada apa? Iya, betul. Bisa juga seperti itu atau kita berkomunitas gitu. Jadi komunitas itu kan biasanya ada 10 orang misalnya, ada satu orang tua yang misalnya ini ahlinya masak-masak nih gitu. Nah, jadi si ibu ini nanti yang akan dapat tugas
di komunitas itu untuk mengajar di keahlian masak-masak. Kemudian si ibu ini yang untuk ayah ibu lah ya, untuk mengajarkan sesuai bidang yang di Jadi saling tukar ilmu gitu ya Bu ya. itu bisa menghemat ini juga, menghemat biaya, jadi nggak usah Pengeluaran ya. nggak usah request gitu ya. Dulu Alivia juga di awal SMP gitu, saat SMP kita juga punya project itu project belajar dengan mengajar gitu di komunitas ya, di komunitas, kebetulan waktu itu komunitas homeschooling Muslim Indonesia. Jadi Alivia mengajar adik-adik yang lebih kecil bahasa Inggris. Kita punya apa namanya? Iya, Atifa juga pernah ikut ya dulu di sekolah, di rumah. Itu sebenarnya bukan semata-mata mau mengajarkan, tapi itu adalah proyeknya Alivia dalam hal dia sedang belajar berinteraksi dengan anak-anak yang usianya lebih kecil gitu ya. Dia public speaking, kemudian juga untuk nambah percaya dirinya dia. Seperti ini udah ada beberapa pertanyaan nih Bu Mei yang masuk dari Ditya Mita. Katanya pengen banget homeschooling tapi kerja. Gimana kira-kira solusinya Bu? Nah iya ini ya, jadi beberapa orang tua homeschooling itu yang saya temui lebih banyak orang tuanya itu memang di rumah atau dia bekerja tapi bekerjanya di rumah gitu ya, atau bisa membawa anak fleksibel gitu, jadi karena waktunya memang, ya. Memang akan lebih sulit gitu, tantangannya akan lebih berat kalau misalnya orang tua bekerja di rumah. Memang tetap harus ada pendampingan, kecuali memang anak yang usia SMP SMA sepertinya sudah bisa ditinggal gitu. Kalau anak bisa usia mandiri SD, ya seperti itu sebetulnya kalau misalnya saya tidak di rumah juga dia sudah bisa mengatur jadwalnya sendiri, sudah mengatur waktunya untuk apa saja, itu sudah bisa gitu. Tapi kalau yang anak SD memang harus ada pendampingannya. Misalnya orang tua bekerja, bisa jadi si ART di rumah atau biasanya seperti itu. Tapi harus terpantau ya, tetap harus bisa orang tua memantau gitu, karena mungkin bikin jadwal gitu kali ya Bu ya. Nah, bikin jadwal yang bisa didelegasikan pada saat orang tua tidak ada itu, kegiatannya apa saja gitu di jadwal. Memang harus dijadwal. Jadi, kami pada saat awal-awal menjalani homeschooling itu bisa kira-kira 2 tahun lah ya, saya masih galau Mbak Rahmi. Masih galau, masih cari informasi ke mana-mana gitu ya, sampai ke Jogja, sampai ke Bogor, kita cari keluarga-keluarga homeschooling yang sependeritaan gitu, sependeritaan sama-sama. Tantangannya bukan hanya bagaimana kita memberikan pendidikan yang baik pada anak, tapi dari lingkungan rumah gitu. Dari lingkungan gitu ya. Iya, ini anak kok kenapa sih misalnya kok bisa-bisanya orang tua kok ngikutin maunya anak nggak mau sekolah, kemudian nggak apa-apa gitu kan. Harusnya orang tua itu punya power seperti itu ya, atau yang menyatakan. Nah sampai itu gimana Bu mengatasinya Bu? Karena memang banyak yang orang tua yang pertimbangannya yaitu mungkin dari keluarga, dari kakek nenek bilang masa anak nggak disekolahin kayak gitu. Itu gimana mengatasinya? Atau ketakutan jangan-jangan nanti kalau misalnya aku ngajarinnya di rumah homeschooling gitu, terus anak ini nggak sukses, nanti pasti ada yang bilang kamu sih nggak nyekolahin kayak gitu. Betul sekali itu. Jadi tantangannya bahkan eyangnya gitu, bahkan sampai gini, ini kenapa emang kamu nggak punya uang untuk menyekolahkan anaknya gitu, sampai seperti itu. Ada sampai yang malu gitu, malu menyatakan bahwa cucunya atau ponakannya ini nggak sekolah gitu. Di keluarga saya juga ada yang seperti itu gitu. Ada yang pertama adalah bahwa di dalam keluarga saya, suami dan anak itu sudah bulat gitu, dan tekad ya sudahlah anak nggak mau sekolah. Suami waktu itu sih gini, ya sudahlah, toh nanti pada akhirnya di hari akhir tidak ada pertanyaan bahwa ijazahnya anakmu tuh apa gitu. Kebetulan memang gini Mbak Rami, waktu Alivia sekolah, dia sekolahnya di SD internasional waktu itu ya, sangat ketat gitu, sangat ketat sekolahnya, dan sekolah itu prestis gitu, sehingga kita seakan-akan gitu, dan mungkin saya juga seperti itu ya, seakan-akan itu nilai akademis itu penting gitu, sangat penting. Sekolah itu sangat penting.
Sehingga saya pada waktu itu memang agak longgar dalam hal ibadah. Jadi karena saya pikir anak ini berangkat sudah 6:30, nanti pulang jam 4 sore, nanti setelah jam 4 sore ada kegiatan ekskul mengaji atau menggambar atau musik seperti itu. Jadi saya banguninnya itu agak sudah mepet mau berangkat sekolah gitu. Abai ya, saya yang abai sebagai orang tua abai sehingga tidak mementingkan ibadah tapi lebih mementingkan ke prestasi akademis gitu. Nah, ini jadi banyak yang tertinggal. Kemudian nanti kalau pulang sekolah sudah jam 4, guru ngaji datang, dia sudah teler. Mandi terus langsung ya. capek. Terus saya gini, aduh Mbak, maaf ya si Mbak yang pengajar ngaji itu Alifianya tidur gitu. Jadi nggak jadi ngaji gitu. Nah, ini banyak yang tertinggal. Nah, kemudian saya dan suami bertekad gitu. Mungkin inilah ya waktunya kami harus mengejar ketertinggalan kami gitu. Sama-sama kita bismillah kita homeschooling, nanti tujuan yang paling utama adalah memperbaiki ibadah anak kita karena sudah menjelang 12 tahun. Sudah menjelang balik kan itu. Terus akhirnya kita pelong aja walaupun gagap, nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi pelong aja karena saya akan kembali memulai bahwa saya mulai harus jadi contoh buat anak saya untuk ibadahnya lebih baik, ngajinya lebih baik, kemudian ya lillahi ta'ala lah pokoknya kita nggak mikirin nanti itu bagaimana gitu, nggak mikirin nanti gimana pendidikannya gimana, belum terbayang. Saya baru mau cari info browsing kurikulum itu seperti apa seperti itu. Nah mungkin yang paling penting suami istri itu ya, harus seia sekata gitu ya. Seia sekata dulu sehingga nanti kita di luar sudah kuat gitu, mentalnya sudah kuat, ditanya apa aja enak aja gitu. Disindir ya, ikhlas lah ya, mau diomongin apa aja gitu ya. Jadi udah tapi ternyata terbayar gitu. Terbayar dengan pada saat kumpul keluarga misalnya gitu, terbayar dengan terlihat gitu anaknya beda memang gitu. Anaknya jadi lebih arif gitu ya, lebih santun. Jadi kemudian ada perubahan ke yang lebih positif lah ya. Iya betul. Jadi kita nggak mikirin, kebetulan Alivia itu bukan agak kurang ya di bidang matematika, bukan agak kurang. Dia waktu SD juga nilainya bagus ya, 8, 9 seperti itu. Cuman dia agak ngoyo kalau belajar. Agak harus berusaha keras gitu ya. Karena ada satu hal sih di sekolahan pernah terjadi gitu, mungkin dia ada trauma atau apa, jadi dia nggak suka gitu dengan pelajaran itu. Dan sebenarnya karakternya juga dia sudah kecenderungannya ke linguistik itu sudah sangat besar gitu, jadi mungkin memang untuk bidang sains matematika dia tidak terlalu mementingkan itu gitu ya. Sehingga pada saat PKBM kita lebih enjoy gitu kan, kita nggak memikirkan harus memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Kalau di sekolah itu ada KKM ya, ada nilai KKM. Nilai KKM itu harus nilainya mencakup, misalnya pada saat dia SD itu 76 nilainya. Nilai KKM-nya 76. Nah, dengan tanggung jawab harus memenuhi nilai KKM 76 ini, sehingga dia harus ngoyo banget belajarnya pada materi pelajaran yang dia tidak sukai gitu, yang dia tidak merasa aku tidak butuh ini gitu. Tapi ini kan di homeschooling ada juga ujian matematika kan? Ada ujian matematika, tapi dia enggak saya paksa untuk belajar sungguh-sungguh sampai yang mati-matian harus mencapai nilai yang standar itu kan. Kalau di PKB memang KKM-nya lebih rendah daripada sekolah formal gitu. Jadi kemudian saya berpikir juga bahwa kenapa harus mengasah sesuatu yang memang tidak bisa diasah lagi gitu. Kenapa harus mengasah itu gitu? Memang itu sudah tumpul, tidak bisa gitu. Tapi kalau yang kebetulan dia potensinya kan di bidang linguistik, bahasa, dia otodidak, alhamdulillah sudah 7 atau 8 bahasa dia kuasai dan semuanya dia belajar. Bahasa apa aja itu, Bu? Kakak, bahasa apa aja ya, Kak ya? Jerman waktu itu pertama, bahasa Inggris sudah pasti ya, Jerman, kemudian Spanyol, Turki. Mungkin ini aja Mbak ya, Mbak Arhami Sabtu depan insya Allah Alivia yang cerita sendiri ya soal gimana dia belajar ya. Sabtu depan mulai ya. Jadwalnya Sabtu depan aja. Ya. Nanti dia bisa cerita bahasa apa aja yang dia kuasai. Jadi menurut saya sih bahwa tidak semua anak itu harus memenuhi standar sekolah formal yang harus menguasai semua mapel. Menguasai semua mapel nggak harus seperti itu kan, toh
saya sendiri juga ngajarin anak SD yang semua mapel juga ada yang udah nggak bisa ya bahasa Jawa lagi, Iya, iya. aduh nggak bisa tuh gitu. Jadi kita ini aja sih ya, apa namanya, fitrahnya anak itu seperti apa sih gitu. Mengalir aja gitu, nggak perlu memaksakan sesuatu hal yang anak itu ya memang Nggak suka gitu ya. tidak Mm-mm. memerlukan ya. Tidak, kalau suka dan tidak suka mungkin bisa diatur ya, tapi tidak memerlukan buat apa gitu. Berarti kita memfokuskan ke sesuatu yang memang pengen dia kembangkan gitu ya. Ya, yang menjadi potensi unggulnya dia yang mana gitu. Lebih ke Ini situ. mungkin ada yang belum tahu apa namanya, penonton dari live IG kita yang belum tahu, ini Bu Iya, Mei ini jadi anaknya, putrinya yang bernama Alivia menjalani program HS di jenjang SMP dan SMA, sekarang sudah kuliah betul. ya Bu ya Sekarang sudah di Undip. kuliah dengan ijazah paket C Mm-mm. melalui ujian UTBK, melalui SBMPTN di Undip, Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sejarah. Sekarang semester 2, alhamdulillah. Nah, saya waktu mendengarkan kabar ini Alivia eh, lolos di Undip, saya wah, homeschooling loh, SMP, SMA Nah, bisa juga ya uh-uh. kuliah Bisa di paket negeri C gitu loh. ya. Dan paket C Ah, ah, ya, ah. ini pakai dia program C. Nah, ini yang mau saya tambahkan bahwa kenapa kok anak-anak homeschooling harus memulai mendaftarkan anaknya, misalnya dia kelas 1 SD, belum pernah Mm-mm. sekolah sama sekali, ya. Kemudian kalau dia mau homeschooling, dia harus mendaftarkan ke PKBM. Karena begini, jadi setelah mendaftar di PKBM, anak akan mendapatkan NISN yang Mm-mm. non formal ya, NISN yang non formal, dan kemudian NISN ini dipakai eh, se sampai dia SMA, sampai dia mau kuliah. Jadi pada saat sinkron gitu, apa namanya, ke kakak juga. Jadi sekarang ini Hmm. ada aturan, sekarang ini ada aturan kalau anak itu tidak sekolah, itu sudah terdata di Disduk, apa, Dinas Kependudukan ya, Disduk ya. Ya, di Sdukcapil ya. Mm. Sudah terdaftar di situ. Jadi nanti ada data, misalnya dia tidak terdaftar, usia sudah 7, dia tidak terdaftar, ada data bahwa anak ini tidak sekolah, kemudian akan ada teguran dari Dinas Kependudukan, Hmm. kenapa tidak sekolah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia memang homeschooling, dia harus terdaftar di PKBM. Nanti PKBM kan mengirim apa namanya datanya ke Disduk bahwa anak ini sekolah. Kemudian pada saat ujian UTBK, ujian tulis berbasis komputer untuk SBMPTN, itu kita mendaftar hanya dengan kakak saja. Sudah keluar Hmm. NISN-nya, seperti itu. Jadi kalau misalnya Mm-mm. kita nanti dari awal tidak menjalani proses pendidikan akademisnya, tidak mendaftarkan ke PKBM, artinya anak ini tidak terdaftar nantinya kan di dinas gitu, di dinas kependudukan Mm-mm. dan dinas pendidikan tidak terdaftar. Eh, beberapa beberapa PKBM yang pernah saya, ada teman-teman homeschooling yang mungkin belum update info karena info yang lama itu mulai kelas 4 SD bisa Baru mendaftar. mendaftarkan. Ada juga yang menjelang kelas 6 mendaftarkan langsung ujian seperti itu. Itu mungkin aturan Mm-mm. lama ya. Teman-teman homeschooler yang sudah lama-lama belum update info mungkin bisa mencari info terbaru di Dinas Pendidikan, di Dinas Pendidikan Non Formal itu. Berarti Ada itu PKBM itu kantornya itu di mana, Bu? PKBM di setiap kota ada, banyak sekali swasta ya. Kalau PKBM itu swastanya, sekolah non formal swastanya. Kalau SKB, Mm-mm. Sanggar Kegiatan Belajar, langsung aja ke Dinas Pendidikan kita tanya. SKB di setiap kota itu ada semua. Oh, SKB Dinas itu yang Pendidikan berarti ya. SKB Sanggar Kegiatan Belajar itu negeri ya, Mm-mm. untuk lembaga lembaga pendidikan kesetaraan yang negerinya SKB. Kalau yang PKBM swasta. Oh, berarti ada negeri, ada swasta juga Ya, ya. Ini ada yang bertanya lagi nih, Bu Mei. oke. Dari Ibu Enti, katanya bagaimana mengkondisikan anak siap belajar sementara lingkungan kurang mendukung. Ini ya Mungkin perlu lingkungan kurang mendukung iya. itu Mungkin apa mungkin ya? di rumah ya, mungkin ya di rumah Suasananya gitu kali ya. suasananya seperti apa gitu ya. Jadi yang memegang kendali, kita kan manajernya ya. Kita Mm-mm. manajernya. Eh, jadi ya memang harus berjuang gitu bagaimana mengkondisikan anak dan
lingkungan di rumah, misalnya mungkin di rumah ada eyang. Biasanya eyang itu juga berperan mengambil alih apa namanya ikut-ikut menjadi manajer di rumah gitu. Bagi peran lainnya, kakek nenek saat bermain boleh dengan kakek nenek, tapi misalnya pada saat belajar dengan ayah ibu misalnya seperti itu. Lingkungan itu memang ya sangat berpengaruh. Jadi kalau bagi orang tua yang anak-anaknya masih balita itu, saya tekankan bahwa anak-anak itu harus distimulasi sejak dini bagaimana anak-anak itu bisa dipantik rasa cinta ilmu gitu. Kalau saya cara memantiknya itu dengan literasi. Jadi dengan baca buku. Dengan baca buku ini anak-anak itu sudah bisa belajar banyak hal. Bisa belajar kearifan, bisa belajar berbagi, bisa belajar ibadah. Tapi tidak ada yang terlambat ya. Kalau misalnya kita mau mulai dari sekarang, kita seperti saya juga pada saat saya ada ketertinggalan di bidang kerohanian gitu, kemudian saya kejar. Sekarang alhamdulillah putri saya juga sudah hafalan Al-Quran, udah puluhan juz sudah hafal gitu. Saya kejarnya barengan gitu. Jadi kalau misalnya bagaimana kemudian pertanyaan tadi Bunda siapa tadi? Ada tantangan, Ibu Enti, ada tantangan dari lingkungan. Kita berjuang sama-sama aja Bun gitu ya. Kita berjuang sama-sama mengkondisikan lingkungan itu supaya kita bisa survive di lingkungan itu, tapi juga anak kita bisa maju, anak kita bisa belajar dengan nyaman, rumah kita itu bisa senyaman mungkin menjadi tempat belajar buat dia, dan kita subjeknya gitu, orang tua itu jadi subjek belajar bersama gitu. Kadang-kadang kan ada orang tua yang pengen homeschooling, tapi anaknya pengen sekolah, itu gimana itu? Jangan dong, jangan dipaksa dong kalau anaknya mau sekolah, karena gini, ada anak yang karakternya introvert misalnya, dia lebih senang dengan teman yang hanya beberapa saja, tapi menurut dia itu paling berkualitas atau dia bisa klik gitu ya. Ada anak yang introvert yang dia senang beraktivitas dengan hanya beberapa teman. Tapi ada yang anak tuh harus rame, harus orang gitu ya. Nah, nanti kalau dia dipaksa untuk dia harus dalam rumah, jadi stres nanti. Atau dia malah nggak nyaman belajar, malah nggak berkembang. Harusnya menyesuaikan dengan kebutuhan anaknya dan kebutuhan anaknya dan keinginan anaknya gitu. Kalau keinginannya orang tua, mungkin bisa dibicarakan juga sih, luar sana seperti apa, kalau di homeschooling kamu bisa seperti apa, mungkin bisa diajak bicara. Yang bilang nanti kalau homeschooling itu dia jadi nggak bisa bergaul loh, karena nggak punya teman kayak gitu loh. Gitu. Padahal enggak semua. Jadi saya waktu membuat schedule, membuat lesson plan di rumah itu, kita dahulukan melis yang kegiatan Senin, Selasa, Rabu itu yang di luar dulu, yang di luar jam sekian. Nah, sisanya baru yang di dalam rumah, baru kita bisa bikin jadwal yang aman gitu, bikin jadwal aman bahwa hari ini Senin, Rabu, Jumat itu kita di luar rumah. Berarti nanti paginya jadwal amannya apa gitu. Terus Selasa, Kamis, Sabtu di rumah full jadwal amannya apa gitu. Lebih enak kan? Tetap ada di luar rumah. Kita kayak misalnya Alivia latihan panahan, saya nggak bisa ngajarin, saya harus ke klub kelas menulis misalnya, dia harus bertemu teman-teman di klub menulis juga, dia pergi juga bersama teman-teman klub menulisnya. Dia pada waktu SMA dia menjadi volunteer di AISTEC. AISTEC itu program pertukaran pemuda internasional yang dikelola oleh Undip. Pada saat SMA mestinya itu anak-anak kuliahan yang ikut gitu, karena nanti di sini jadi local volunteer gitu. Jadi ada pemuda-pemuda internasional yang datang ke sini, dia belajar di sini, dan Alivia mendampingi gitu. Padahal waktu itu dia masih SMA. Kita harus mencari kegiatan-kegigiatan lain ya di luar rumah ya. Betul. Aktivitas lain dia menulis atau olahraga seperti itu ya. Banyak sih, kayak misalnya dia butuh ilmu tentang menulis dengan
misalnya tokoh-tokoh yang master-masternya gitu kayak kayak Bang Beni Ramdhani gitu. Pas Mm-mm. kebetulan ada di Jogja nih Bang Beni Ramdhani, kita kejar ke sana gitu karena memang kita Mm-mm. butuh butuh materi dari para master. Malah jadi Kemudian lebih luas pergaulannya karena fleksibel waktunya ya Bu ya. temennya tuh banyak banget gitu Kak. Akhirnya setelah menjalani homeschooling saya, aduh kenapa nggak dari dulu taunya ya gitu. Ya, qadarullah ya, memang saya harus harus menjalani sekolah formal 6 tahun dulu di Mm-mm. sekolah SD, kemudian baru homeschooling di SMP dan SMA. Ini ada Gitu. pertanyaan lagi nih dari Deninda. Katanya Ya, PKBM yang rekomen di Semarang apa katanya? kalau yang di Semarang, saya boleh unjuk Yayasan Generasi Juara, itu Mm-mm. yang saya sudah sangat kenal gitu ya. Kalau yang lain saya nggak begitu paham ya. Kalau Alivia Mm. sendiri, karena pada waktu itu Yayasan Generasi Juara belum ada tingkat kesetaraan paket C, jadi saya Mm-mm. mendaftarkan di Klaten. Nah, Mm-mm. kekurangannya itu kalau kita di Semarang, kita nanti UN kan harus ke Klaten gitu. Pada waktu itu kan masih UN. Kalau sekarang sudah tidak UN. Mm-mm. Itu ada PKBM Mentari Karya Arta di Klaten. Itu yang membantu Alivia selama SMA. Nah, ini ada lagi yang tanya dari Mucit Anto, katanya lebih efisien mana homeschooling dengan real school dari segi pengajarnya? Bagaimana bila pengajar memiliki murid yang kekurangan teknologi yang mendukung kegiatan homeschooling? Wow. eh jadi Ini kayaknya saya, pengajar yang bisa jawab ya. jadi saya merasa gini. Saya ini di rumah tidak tidak punya teknologi yang luar biasa loh, dan Mm-mm. kemampuan saya pun tidak luar biasa juga gitu. Jadi kalau di sekolah sudah ada tersedia teknologi yang luar biasa, anak-anaknya nyaman belajar di sekolah ya, anak-anak nyaman dulu ya, anak-anak nyaman dan mau gitu belajar di sekolah ya, mending di sekolah di real school ya. Mm-mm. Sehingga orang tua juga tidak tidak apa namanya, orang tua yang maksudnya tidak bisa mendampingi anak seharian di rumah, lebih baik di sekolah formal gitu. Tapi kalau Mm-mm. kalau di homeschooling ternyata kita juga membutuhkan ini ya, teknologi yang macam-macam. Itulah tantangannya bagi Mm-mm. orang tua homeschooler ya, bahwa kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi gitu. Makanya kemudian saya berjejaring itu dengan teman-teman, dengan orang tua homeschooler, kita saling mengisi, saling membantu gitu. Apa yang kurang? Saya pikir kontribusi saya ke anak itu hanya sedikit. Saya hanya memfasilitasi apa yang dia inginkan. Saya yang penting punya punya kuota. Jadi anak bisa Mm-mm. browsing. Untuk komunitas homeschooling sendiri, barangkali ada yang pengen tahu di Indonesia itu komunitas homeschooling tuh ada apa aja? Mungkin eh, kalau berjejaring seperti yang Ibu Mei bilang, jadi Iya, lebih ringan gitu ya. banyak banget ya di Semarang aja ya, itu ada PHI per apa ya, saya lupa P-nya itu, Homeschooling Indonesia, terus HSKM, ada Rumah Mm-mm. Inspirasi itu yang saya juga sering baca-baca juga. Kemudian ada banyak sekali Mbak, ada apa lagi ya? HSMI ya. Oh, Koper Mandiri, Heeh. HSMI, itu Homeschooling Muslim Indonesia, tadinya Homeschooling Muslim Nusantara, kemudian dirubah jadi Homeschooling Muslim Mm-mm. Indonesia. Kemudian Koper Mandiri di Jogja. Yang komunitas Bu Mei sendiri ikutin homeschooling Muslim Muslim Indonesia itu Indonesia. kegiatannya apa aja Bu? Kegiatannya kebetulan pada saat pandemi ini lebih banyak vakum ya, hanya di grup WA saja. Biasanya kita ini sih eh, sesuai kebutuhan orang tua aja, kalau pas lagi Mm-mm. saya nih pengen camping gitu. Yuk kita camping, kemudian sambil Camping ngadain bareng. kegiatan apa bareng, kemudian Mm-mm. ada kelas crafting, kemudian ada kelas Mm. sains. Terakhir Bu, mungkin Oke. ada orang tua yang baru mau memulai homeschooling, jadi masih pemula. Tipsnya apa aja? Tipsnya adalah pertama harus kuat mental dan kuat Mm-mm. niatnya. Jadi bahwa kuncinya adalah bahwa anak-anak itu amanah terbesar dan utama yang harus kita berikan, apa namanya, eh, proses pendidikan
yang benar-benar yang nantinya akan membawa anak-anak itu memiliki karakter pribadi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya kalau saya ingin Alifia itu menjadi muslimah yang betul-betul taat dan dia bisa mandiri dan dia bisa uh, apa namanya memiliki karakter kuat yang punya prinsip yang kuat gitulah. Kekuatan orang tua itu bahwa harus melihat lingkungan kita seperti apa, kemudian apa yang kita inginkan. Kita tanya sih sama diri sendiri, kita ingin harapan kita anak kita seperti apa. Nah, untuk mencapai harapan itu tentu semua orang tidak dengan mudah. Makanya harus berjuang, harus kuat, harus bulat tekad, dan yang paling penting pertama adalah suami istri itu harus klik. Jadi jangan ada loh yang ibunya aku pengen banget pokoknya muslimin, bapaknya tidak, anak harus sekolah formal. Nah, itu jadi berat harus keduanya klik dulu, harus keduanya klik itu orang tua, karena nanti yang bertanggung jawab keduanya. Jangan sampai nanti itu kan anakmu sudah nggak disekolahin sekarang, jadi berarti jadi menyalahkan, nanti jadi bahaya nih, ayah ibunya jadi bahaya kan. Makanya tentukan, petakan tujuannya supaya kita nggak keluar jalur. Dan tujuannya anak saya nanti ingin menjadi hafiz Quran, artinya dia harus diberikan porsi-porsi materi itu lebih banyak. Atau anak saya ingin saya jadikan penulis komik Mairit gitu ya. Jadi anak-anak harus keluar koridor itu kan gitu. Jadi harus punya core value itu sesuai dengan visinya gitu. Kemudian berjejaring, mencari komunitas, mencari teman yang sama-sama keluarga homeschooler untuk saling menyemangati, untuk saling support gitu. Dan pertama jangan silau dengan keluarga yang sukses. Keluarga yang sukses itu, yang sudah KS-nya sukses, jangan silau dengan saya. Misalnya, wah enak tuh, Alifia tuh udah pintar gini gitu ya. Jangan silau, saya jungkir balik dulu untuk mencapai itu gitu. Jadi nggak tahu apa yang dibalik itu ya. Prosesnya, jadi sampai 1 bulan itu bikin jadwal, kemudian bulan berikutnya ubah jadwal lagi. Aduh, gimana sih ini? Gitu ya. Jadi nikmati prosesnya. Yang pertama nikmati prosesnya dan bulatkan tekad bahwa tujuan kita mencapai visi misi keluarga yang kita ciptakan itu semuanya karena untuk tujuan pertama ya. Kalau saya karena saya Muslim, semuanya lillahi ta'ala karena untuk mengharap ridha Allah. Dan saya pikir orang tua yang menyekolahkan anak di sekolah formal pun akan juga mendapat kesulitan yang sama. Saya pikir sih. Cuman masing-masing punya tantangan gitu ya. Tantangan gitu. Oke, makasih Bu Mei. Alhamdulillah jadi nambah banyak ilmu mengenai homeschooling ini. Sama-sama. Mohon maaf. Mohon maaf kalau orang tua yang galau bisa tercerahkan ya, gitu amin. ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian mungkin kurang paham juga. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir, kemudian anak-anak yang membutuhkan harus sekolah formal, tetap semangat bersekolah formal. Yang anak-anak yang ingin homeschooling, bulatkan tekad untuk tetap sukacita belajar di lingkungannya dan bisa bereksplorasi. Jadi kita tidak mengatakan bahwa homeschooling lebih baik dari sekolah formal, sama-sama baiknya gitu ya Bu ya. Iya, betul, sama-sama baik, karena banyak orang tua yang tidak sanggup untuk mendampingi anaknya bersekolah rumah, mungkin karena kebutuhan harus bekerja, harus menjalankan aktivitas lain gitu. Ada juga orang tua yang memang sudah siap gitu homeschooling ya. Semuanya bagus, semuanya baik gitu. Tidak ada yang kurang, semuanya sama seperti itu. Oke. Nanti insya Allah minggu depan sama Kakak Alifia ya, insya Allah ya. Nanti ngobrol menurut versi dia gimana itu ya. Dari sisi anak bagaimana menjalani homeschooling ini. Dia kayaknya santai-santai aja, emaknya yang pusing deh kayaknya deh. Oke, makasih Bu Mei, makasih banget untuk hari ini. Barakallah ilmunya ya. Allah, terima kasih sudah diundang, Mbak. Sehat-sehat semua ya. Ya, amin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyimak live kita pada terima pagi kasih hari ya, ini. ikut partisipasi semua teman-teman semua.